Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan bikin satu proyek baru. Ya, jadi saya punya rencana mau nge-rebuild satu mobil yang sebelumnya saya pernah pakai juga sebetulnya. Dan kebetulan nih unitnya baru dapat hari kemarin, ya, dibantu sama Om Sigit dari Siliwangi Motor. Terima kasih ya, kemarin kita ambil unitnya dari Lebak Bulus ya. Nah sekarang rencananya hari ini ada beberapa ya namanya mobil bekas ya, pasti ada aja yang harus di repair gitu. Tapi bukan suatu hal yang sifatnya major, karena kebetulan dapat unitnya mesin dalam kondisi cukup baik ya. Bahkan sang owner berani memberi garansi sampai dengan 3 bulan dari sisi mesin. Kaki-kaki juga tadi malam dites langsung ya, dari Lebak Bulus langsung ke Bandung. Kondisi hujan deras ya. Kaki-kaki bagus, aman ya, temperatur aman, dan kebetulan ini mobil transmisinya otomatis, transmisi otomatisnya juga aman ya. Nah jadi PR kita lebih ke ini, kalau saya lihat sih, saya hari ini rencananya mau rapihin dulu interior ya, karena ada beberapa part yang hilang seperti tombol knop AC ya, lalu kemudian tuas door lock ya, mungkin kelihatan ini tuas door lock 4-4-nya nggak ada, lalu kemudian speedometernya mati ya. Ini nggak tahu kabel speedometernya copot atau putus, nanti kita lihat. Hari ini rencananya mau ke tempatnya Om Teguh ya, Citria Motor di Binong. Katanya dia punya beberapa part copotan mobil ini ya. Mobilnya mobil apa ya, nanti ya jelasnya kita lihat. Oke. Kita lagi di tempatnya Om Teguh. Jadi PR-nya rekondisi speedometer. Oke, nanti itu udah selesai, kita coba pasang shockbreaker 306 yang PR-nya sudah dipotong. Jadi nanti rencananya torsi belakang juga harus diturunin ya, torsi belakang diturunin. Kita lihat hasilnya. Sekarang kita OTW ke tempatnya Kang Sigit ya, Siliwangi Motor, ngambil emblem STI Lemang ya. Tadi dari tempatnya Om Teguh speedometer udah beres, terus ini tombol AC udah ada ya. Terus juga tadi turunin kaki-kaki dikit ya, belakang setel torsi turun, depan jadinya pakai shockbreaker 306 ya, shockbreaker 306 sama pernya kayaknya tadi pernya 405 tadi potongan ya. Jadi udah lowered dikit ya. Oke, stay tune terus.
perubahan dan pekerjaan perbaikan tahap pertama sudah selesai ya. Memang belum 100% sempurna karena masih ada beberapa PR minor yang harus diselesaikan. Nanti saya akan jelasin juga. Nah, tapi sebelumnya saya pengen cerita kenapa saya ngambil mobil ini. Jadi dulu memang saya sempat punya 405 STI, tapi yang tahun 94 ya, dimana kode mesinnya itu masih XU9. Nah, dulu mobil itu saya dapat dalam kondisi bagus banget, interior, eksterior, kilometer pun juga waktu saya ambil baru 76.000 gitu. Dan saya ingat dulu yang punyanya itu dosen ITB. Nah, saya ngambil di daerah Cimahi dulu ya. Nah, singkat cerita karena satu dan lain hal dijual lah itu mobil. Padahal itu mobil enak banget gitu ya dipakainya, dan juga nggak rewel lah gitu. PR-nya juga selama pakai dulu masih terkategorikan wajar lah gitu, perbaikan dan kerusakannya. Nah, lama berselang mungkin berapa tahun ya selisih, sekarang mobil itu dulu tahun berapa, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu mungkin ya, terakhir saya pegang 405. Nah, tiba-tiba kepengen aja lagi punya lagi gitu, tapi kali ini pengen punya yang Matic gitu, terus kemudian dari informasi beberapa teman akhirnya dapatlah mobil ini gitu ya, yang dipakai sekarang ini, yang untuk mobil project kita ini ya. Itu overall kondisinya baik, tidak ada masalah yang signifikan ya. Mudah-mudahan kedepannya awet dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang pengen pelihara Peugeot. Itu tidak serumit yang dibayangkan gitu ya. Tentunya kalau belinya dalam kondisi biasanya kalau yang harga murah dalam artian bukan berarti murah dalam konteks wajar ya, tapi murahnya itu murah keterlaluan gitu. Itu udah pasti rata-rata itu kondisi mobilnya ya seadanya gitu. Jadi pada saat nanti teman-teman beli ya jangan berharap banyak gitu, karena harga memang nggak bohong gitu ya, rata-rata sih begitu pengalaman saya. Terus kemudian juga usahakan cari dari teman-teman komunitas gitu. Kalau dari teman-teman komunitas itu biasanya memang mobilnya sudah track recordnya jelas gitu, dulu dipegang siapa, orangnya apik apa enggak dan seterusnya, perawatannya seperti apa dan seterusnya. Saya selalu begitu ya. Jadi dengan begitu insya Allah kita bisa dapat unit yang cukup bagus gitu. Spare part susah nggak Peugeot apa segala macam? Saya udah beberapa kali pegang Peugeot, spare part susah enggak juga gitu. Mungkin dibilang susah karena orang awam nggak tahu nyarinya di mana gitu. Tapi kalau begitu kita udah tahu nyarinya di Bandung di mana, di Jakarta di mana dan seterusnya, itu nggak susah. Terutama untuk seri-seri yang umum seperti 306, 405, 206 itu nggak usah khawatir. 307, 406 itu spare part melimpah ruah, bahkan sampai limbahan dari ex Singapuran pun juga banyak. Dulu saya pernah punya 306, gear maticnya bermasalah, kemudian beli ganti full set ex Singapura, masih banyak gitu. Jadi untuk part-partnya tidak perlu khawatir gitu ya teman-teman. Cuma yang paling penting gini aja ya tadi, jangan tergiur harga murah ya, karena yang murah biasanya bermasalah begitu ya. Terus kemudian kalau punya selalu sparekan lah bangsa sekitar 10 juta sampai 15 juta, karena kita namanya beli mobil bekas itu pasti ada aja gitu, tidak mungkin 100% sempurna. Selama PR-nya tersebut bisa teman-teman tolerir dan memang sesuai budget gitu ya. Misalkan saya punya budget lebih untuk perbaikan, misalkan 5 juta, PR-nya misalkan hanya AC, harus ganti kompresor, ya masuklah gitu budgetnya kan begitu. Jadi harus diperhitungkan dengan baik. Terus kemudian kalau bisa pada saat ngecek itu selalu bawa teman yang ngerti gitu, Peugeot gitu, karena Peugeot itu
ada beberapa hal yang utamanya harus diperhatikan, terutama sistem pendinginan gitu, karena banyak trouble-nya itu kan overheat dan segala macam gitu. Jadi di situ. Tapi kalau yang lain-lainnya kayak kaki-kaki dan segala macam itu relatif kuat sih, relatif bandel. Jadi jarang ada yang bermasalah. Biasanya ya itu aja sih di masalah sistem pendinginan yang kurang maksimal. Apalagi perhatikan juga jangan sampai ada kabel yang sudah di jumper begitu, itu udah pasti ngaco, itu pasti ya banyak masalah nantinya. Mendingan sebisa mungkin dapat itu yang jalur kabelnya masih bagus dan masih orisinil kalau bisa gitu ya. Jadi harga mahal murah itu relatif ya, harga mahal murah. Misalkan kita beli murah, misalkan Peugeot 45 STI 15 juta murah, tapi kita perbaiki habis 20 juta ya kan, habisnya 35 juta juga gitu ya. Atau kita beli misalkan, anggaplah misalkan kita beli ada agak mahal, misalkan harga 40 juta misal gitu ya, tapi memang kondisi barangnya tinggal pakai, benar-benar tinggal pakai gitu, sudah dicek semua kaki-kaki mesin dan segala macam, oli baru ganti dan seterusnya ya. Kalau saya sih lebih baik begitu gitu ya, karena kita tidak capek waktu lagi gitu. Capek uang ya pasti capek uang, beli yang murah juga kita perbaiki capek uang dan capek waktu gitu. Tapi kalau kita beli yang agak misalkan harganya misalkan agak sedikit tinggi dari pasaran gitu, tapi kondisinya bagus ya why not gitu ya. Toh kan juga kalau saya beli mobil itu selalu memang buat dipakai gitu, bukan buat mobil garasi atau mobil pajangan atau mobil weekend doang gitu. Jadi memang dipakai, jadi harus dalam kondisi prima ya. Oke. Nah mungkin saya ajak tur sedikit mobilnya. Oke ya, jadi ini mobilnya. Jadi pas saya dapat itu ini speedometer mati ya, terus kemudian juga lampu-lampu speedometernya sebagian ada yang putus mungkin ya. Nah kemarin sudah direkondisi, dibantu sama Om Teguh sama timnya dari Citria Motor, thank you ya. Sekarang sudah berfungsi semua normal gitu ya. Terus kemudian kemarin ini nggak ada nih ya, knop AC ini nggak ada. Nah ini juga dapat dari Om Teguh kemarin ya. Mungkin PR selanjutnya kalau dari sektor sini, saya mungkin ini mau perbaiki jamnya ya, karena jamnya sudah ya biasa. Nah begini ya, itu nanti mungkin kita rekondisi atau kita cari copotan ya, gampang ya. Oke, terus kemudian PR selanjutnya adalah ini door lock ya, 4-4-nya nggak ada. Ini nggak tahu gimana bisa 4-4-nya nggak ada ya. Bisa kalau dilihat yang belakang juga nih nggak ada ya. Nah ini udah dapat sih barangnya dari Ratu Motor ya, di online shop, cuma belum nyampe jadi belum sempat saya pasangnya. Overall yang lainnya bagus ya. Jadi interior itu penting kalau buat saya pribadi ya. Kayak kisi AC patah itu saya udah ilfil aja gitu ya. Jadi selalu namanya mobil tua ya, panel-panel ini semua yang ada di sini itu harus berfungsi dengan baik gitu ya. Sampai ini kan ada electric mirrornya di sini, saya tes ini jalan ya, switch power window dan seterusnya gitu. Jadi ya PR-nya terkategorikan minor lah ya. Lalu lampu kabin dan seterusnya. Nah terus mungkin saya nyari ini nih ya, kalau ada teman-teman yang punya boleh di kolom komentar ya. Ini kasa speakernya udah agak retak ya, kiri kanan nih, kiri kanan, jadi harus ganti ya kalau ada yang punya. Oke, nah sekarang kita ke sektor kaki-kaki ya. Jadi kaki-kaki kemarin depan ini diturunin, depan ini pakai shocknya Peugeot 306. PR-nya itu masih pakai PR 405 kalau nggak salah, dipotong 1,5 ulir ya, jadinya seperti ini dengan fitment velg 17, ring 17, lebar 7. Ini velg DZ mereknya, OEM Jerman. Tapi kebetulan dia PCD-nya dapatnya memang ternyata saya baru tahu bahwa desain produksi PCD 4x108, dan kebetulan dapat juga barang ini. Jadi paling PR-nya ini nyari center dopnya ini ya. Lalu kemudian emblem ini kemarin nggak ada ya, emblem lemang
Ya, jadi memang mobil ini sebetulnya bukan STI Lemang beneran gitu. Ini Lemang wannabe lah gitu ya. Gitu. Jadi bedanya yang lemang apa yang enggak? Pertama ini ya. Ada apa? Di sini namanya lupa saya namanya. Fender flare. Ya, fender flare. Lalu kemudian ini ada side skirt di sini. Ya. Nah, terus kemudian untuk belakang ini torsinya diturunin 1 gigi ya, jadinya seperti ini tampilannya. Oke. Nah, ini emblem ini juga kemarin nggak ada ya. Thank you Kang Sigitnya ya, emblem-emblemnya. Nah, lalu selanjutnya lemang itu dilengkapi dengan spoiler belakang seperti ini ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Oke, jadi mungkin untuk rencana selanjutnya saya udah pesan beberapa part. Pertama untuk spion, mungkin nanti spionnya saya ganti pakai kepunyaan spion Peugeot 605. Lalu kemudian juga untuk spoiler belakangnya, wingnya ya. Untuk wingnya ini nanti akan saya ganti juga. Kebetulan dapat yang punyanya MI6 ya, Peugeot 405 MI6 ya. Nanti kita di tahap selanjutnya lah ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang tahu mungkin ini harus diapain lagi nih mobil ya, karena gue juga terus terang masih bingung mau diapain ya. Tapi setidaknya rencana ke depan itu dulu ya, paling nanti ganti spion, kemudian lengkapin cap roda, pelek ya. Terus kemudian spoiler MI6 ya. Terus kemudian apa lagi ya, coba deh nanti di kolom komentar deh gimana ya gitu. Oke, sekian aja vlog kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh